Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jamaah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Hidayatur Rahman dalam renungan Ramadan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita Islam, yang telah memilih kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengabdi kepadanya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita hingga hari ini sehingga kita bisa menikmati Ramadan ini, yaitu syahrun mubarak, syahrun karim, syahrun fihi rahmatun, bulan kemuliaan, sehingga kita bisa menjalaninya penuh dengan kekhusyuan insyaallah. Wassalatu wassalam, salawat dan salam kita haturkan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya dan mengenalkan kepada umat manusia Islam Al-Quran, hingga kita akhirnya mendapatkan hidayah itu kepada saudaranya para nabi, kepada keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, ulama, terlimpah kepada mereka sampai hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat fillah, alhamdulillah, sekali lagi kita segala puji hanya milik Allah, karena kita masih bisa mengarungi Ramadan ini. Dan Ramadan kita tahu identik dengan Al-Quran. Namun pertanyaannya, dari tahun ke tahun yang sudah kita lewati, dari Ramadan ke Ramadan yang sudah kita lewati di usia kita hingga hari ini, apakah Ramadan dan Al-Quran itu betul-betul bisa membentuk kepribadian kita atau tidak? Di dalam kitab Miftah Tadabbur Al-Quran ada 5 hal kepentingan kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah karena kita ingin mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah karena kita ingin mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, karena kita ingin mendapatkan pahala. Yang keempat, karena kita ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, karena kita ingin mendapat terapi dari Al-Quran itu sendiri. Ikhwan dan akhwat, pemirsa Jamaah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membicarakan poin yang kelima, yaitu sejauh mana Al-Quran menjadikan syifa bagi diri kita, bagi hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Firman Allah yang senada di dalam surat Yunus ayat 57, di dalam Fussilat ayat 44, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa', wa nunazzilu, dan kami turunkan, minal Qur'an, dari Al-Quran, ma huwa, yang Al-Quran itu, syifa'un, bisa menjadi obat, bisa menjadi terapi, syifa'un wa rahmatun, dan menjadi rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu adh-dhalimin, akan tetapi dia tidak akan mempengaruhi apa-apa bagi orang-orang yang zalim, illa khasara,
kecuali hanya mendapatkan kerugian. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mungkin selama hidup kita sering membaca Al-Quran. Mungkin selama hidup kita sudah tahu bahwa Al-Quran harus dibaca, harus ditafsirkan, harus dimaknai, harus dipelajari. Bahkan banyak di antara kita yang semangat punya program baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Semangat punya program 1 hari bisa khatam Al-Quran. Semangat punya program tahfizul Quran untuk menghafal Al-Quran. Semangat untuk membangun rumah-rumah tahfiz, mendidik anak-anak kita untuk hafal Quran. Kita akan mendapati orang yang khatam Al-Quran dalam beberapa waktu yang sangat singkat, banyak sekali. Kita bersyukur pada Allah tentang hal itu. Kemudian lahir generasi kita yang hafal Al-Quran, banyak sekali. Alhamdulillah, kita bersyukur tentang hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah Al-Quran itu betul-betul sudah bisa masuk ke dalam renung hati kita? Apakah Al-Quran yang dibaca selama ini, yang dihafal selama ini sudah menjadi kepribadian kita? Sementara Aisyah pernah menyampaikan ketika menafsirkan wa inna la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Kemudian Aisyah menjawab, innama khuluqul Quran, sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Di antara poin-poin yang faedah yang bisa didapatkan dari qiraah Al-Quran, faedah yang bisa didapatkan dari tadabbur Al-Quran, faedah yang bisa didapati dari hifzul Quran, kita akan bicara tentang syifa. Syifa, apa itu syifa? Syifa adalah terapi, pengobatan, tetapi lebih cenderung kepada pengobatan jiwa. Lebih cenderung kepada pengobatan jiwa. Karena dalam bahasa lain, kalau pengobatan untuk fisik biasa digunakan dengan kata-kata dawa. Likulli da'in dawaun. Ada setiap penyakit ada obatnya, dawaun, untuk fisik. Tetapi kalau syifa lebih cenderung kepada terapi hati. Sejauh mana Al-Quran itu betul-betul kita butuhkan untuk terapi dalam jiwa kita, yang mungkin di antara kita sering resah, sering gelisah, sering takut, sering khawatir, sering bete dan lain sebagainya, sering pusing menghadapi problem. Apakah Al-Quran sudah menjadi solusi bagi kehidupan kita itu? Maka mari kita coba menghayati bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi syifa dalam kehidupan kita. Syifa menurut kitab Miftah Tadabbur Al-Quran dibagi menjadi 2. Bisa syifa terhadap jiwa, bisa juga syifa terhadap fisik. Tetapi orientasi yang terpenting adalah terhadap jiwa. Bagaimana jiwa kita bisa diterapi oleh Al-Quran? Bagaimana jiwa kita bisa tercerahkan oleh Al-Quran? Maka diantaranya adalah mengaitkan problem hidup kita dengan ayat. Ayat-ayat yang berkaitan tentang problem dalam kehidupan kita. Misalkan ketika ada pemuda yang ingin menikah, apa yang harus dilakukan? Berarti melamar. Kalau melamar berarti An-Nisa ayat 4. Kemudian ketika sudah menikah tetapi juga tidak punya keturunan, maka perhatikan surat Maryam ayat 2 sampai ayat 13. Kemudian praktek ikhtiarnya seperti apa
surah Ali Imran ayat 35 sampai 37-nya, 38. Seperti itu. Ambil ayatnya, kemudian dibaca, direnungi, dimaknai, kemudian dibaca tafsirnya, dihafalkan, dibawa di sholat malam. Kita jadikan sebagai sarana untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran itu bisa menjadi betul-betul menjadi solusi bagi kita, problem hati kita, masalah kita. Apakah selama ini itu yang terjadi dalam diri kita? Ketika ada persoalan, kita ingat Al-Quran. Di mana? Bagaimana? Ini yang terpenting yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, terhadap fisik. Ketika saya belajar kepada pakar gizi, mengikuti training tentang ahli gizi, tentang makanan kesehatan, saya mendapatkan penjelasan bahwa di dalam tubuh manusia itu nutrisi yang kita konsumsi itu akan terbagi menjadi dua. Ada 70%, ada 30%. 70% itu fungsinya dibagi untuk fisik, sedangkan 30% itu larinya ke otak, bagaimana berpikir dan lain sebagainya. Ketika otak berpikir terlalu keras, artinya stres, maka otak akan menghabiskan nutrisi tidak cukup 30%. Dia membutuhkan nutrisi yang lain, sehingga dia akhirnya mengambil jatah yang untuk fisik yang 70% itu diambil. Misalkan 30% kebutuhannya, terpaksa dia harus mengambil 10% punya fisik, sehingga yang tadinya fisik 70% berkurang menjadi 60%. Dan ketika stres lebih berat lagi, maka terus akan mengambil jatah untuk fisik, sehingga fisik metabolisme tubuhnya tidak stabil. Ketika metabolis tubuh tidak optimal, bekerjanya tidak optimal, maka disitulah kesehatan fisik kita terganggu. Kesehatan fisik kita terganggu. Maka ketika orang stres, tentu saja nggak enak makan, tidur pun nggak bisa, dan lain sebagainya. Sangat erat kaitannya dengan jiwa. Oleh karena itu, Al-Quran lebih fokus kepada jiwa, sehingga ketika jiwanya sehat, insya Allah fisiknya sehat. Tetapi meskipun kita konsumsi makanan menurut medis sudah baik, tetapi jiwa kita tidak tercerahkan, segala masalah problem dalam kehidupan, maka yang akan terjadi adalah fisik akan mengalami penurunan, fisik akan mengalami gangguan, akhirnya dia sakit. Dan terutama penyakit-penyakit degeneratif, berawal dari penyakit mah, kemudian lahir kepada jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan. Saat ini pun, ketika kita fisiknya kuat, jiwa kita kuat, tercerahkan, akhirnya jiwa kita kuat, maka otomatis fisik kita kuat. Kita perhatikan, jika ada virus datang, contohnya virus flu. Virus datang dalam satu keluarga, maka tidak semua keluarga itu akan kena. Yang pertama kali kena adalah orang yang fisiknya lemah. Kenapa fisiknya lemah? Mungkin dia stres, mungkin dia banyak pikiran dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang punya gangguan sakit fisik, kemudian diikuti dengan stres, maka insya Allah penyakitnya akan tambah parah. Karena ini fakta. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fillah, Al-Quran adalah solusi kita untuk menjadi sehat, baik sehat secara jiwa maupun sehat secara fisik. Insya Allah, mari kita belajar, mari kita berlatih menghubungkan antara Al-Quran dengan hati kita,
sehingga betul-betul Al-Quran itu menjadi syifa dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwan dan akhwat fillah Jamaah TV, pemirsa Jamaah TV yang dirahmati Allah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.